Halo semuanya, selamat datang di channel Azahra House. Sebelumnya, biarkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Muhammad Resya Mutakin, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan tentunya, aku akan memandu kalian di video kali ini. Ya, berbicara tentang kehidupan saat ini, sepertinya tahun lalu jauh lebih menyenangkan saat kita masih bisa merasakan hidup dan bekerja secara normal. Namun, saat kehadiran virus corona berada di tengah kehidupan kita, pada akhirnya kita harus menjaga jarak dan tetap berada di dalam rumah untuk mencegah penularan. Meski begitu, segala aktivitas seperti misalnya kegiatan berbisnis harus tetap berjalan demi tetap memutar roda perekonomian. Salah satunya dengan cara work from home. Dengan tetap saling berhubungan melalui adanya komunikasi bisnis melalui media. Seringkali dalam komunikasi tersebut terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran hingga berujung pemutusan kontrak kerja. Hanya karena tidak memperhatikan etika komunikasi bisnis. Ranah etika komunikasi bisnis sendiri sangat luas cakupannya, antara lain etika komunikasi digital dan etika komunikasi non-digital. Namun di sini akan lebih fokus pada etika komunikasi digital. Tapi sebelumnya, mari kita bahas apa sebenarnya etika komunikasi bisnis. Etika sendiri adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Jika ini diterapkan pada komunikasi dan bisnis, maka secara umum etika komunikasi bisnis adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang atau lebih dalam lingkup bisnis. Nah, masih ada saja yang masih keliru dalam membedakan mana kesalahan dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam etika komunikasi bisnis, terutama dalam ranah digital. Berikut di antaranya. Komunikasi melalui media telepon. Pernahkah kalian berbicara terlalu keras atau pelan saat bertelepon dengan rekan kerja? Ternyata hal tersebut kurang tepat. Kalian sebenarnya hanya cukup berbicara dengan suara biasa yang cukup untuk didengar. Mungkin karena hanya ingin terdengar lebih jelas, maka kalian mengeraskan suara kalian. Tapi kalian lupa, ternyata di sekitar kalian banyak orang yang mulai terganggu dan sudah merasa kesal oleh suara kalian. Terlebih jika kalian sedang berada di sebuah acara atau pertemuan. Kesalahan berikutnya adalah mengucapkan kata "apa?" saat tidak mendengar dengan jelas. Ucapkanlah "maaf" untuk menghormati lawan bicara. Karena adanya berbagai gangguan saat berkomunikasi, kalian jadi kurang mendengar jelas tentang apa yang sedang lawan bicara katakan. Dan kalian menanggapinya dengan mengatakan "apa?" Sebaiknya kalian menggantinya dengan kata "maaf" agar terdengar lebih sopan dan menghargai lawan bicara. Selanjutnya adalah ketika orang lainnya menelepon, jangan menjadi orang pertama yang menutup telepon di akhir pembicaraan. Lebih baik, biarkan saja lawan bicara yang mengakhiri dan menutup telepon terlebih dahulu. Karena ini dimaksudkan agar kamu dianggap menghargai pembicaraan. Tapi, jika lebih dari 10-15 detik lawan bicara tidak segera menutup telepon, barulah kamu boleh menutupnya dengan mengucapkan salam. Komunikasi melalui email. Menggunakan emoji yang banyak merupakan kesalahan selanjutnya. Bila perlu, tidak usah memakainya. Kalian mungkin sudah terbiasa berbalas pesan dengan teman kalian di sosial media dengan menggunakan emoji yang banyak untuk mengungkapkan ekspresi. Tapi dalam email bisnis, emoji tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Karena kalian bisa dinilai menjadi orang yang tidak serius jika memakainya. Jadi semua emoji ini tidak diperlukan. Menulis kalimat dengan huruf kapital menjadi sebuah kesalahan fatal
jika kita bandingkan dengan menulis kalimat dengan huruf yang teratur atau normal. Alasannya begini, terkadang banyak orang yang mengungkapkan emosi mereka ketika sedang menulis email atau chatting di internet dengan menggunakan huruf kapital dalam setiap kata dan kalimat. Sebaliknya, penggunaan huruf yang teratur dan normal akan dianggap sebagai hal yang biasa. Karena sekarang ini terjadi miskonsepsi akan fungsi utama pada caps lock. Sebagai bukti contoh, yang dialami oleh seorang wanita dari New Zealand, dia dipecat dari pekerjaannya gara-gara mengirimkan email dengan menggunakan banyak huruf kapital di dalam tulisannya. Komunikasi melalui video call. Kalian melakukan kesalahan jika terlalu banyak gerak saat melakukan video call atau panggilan video. Akan jauh lebih baik jika kalian tidak melakukan banyak gerakan berlebih. Ini bertujuan untuk menghindari gambar yang tidak jelas, terlebih jika koneksi internet sedang tidak lancar. Dan kesalahan yang terakhir adalah tidak menatap layar atau kamera saat panggilan video sedang berlangsung. Padahal, hal yang paling penting dalam panggilan video adalah dengan tetap menjaga kontak mata dengan lawan bicara, sehingga seolah-olah kita sedang berbicara saling bertatap muka. Selesai sudah video kali ini. Dengan ini, diharapkan kalian bisa meminimalisir kesalahan saat berkomunikasi dengan mitra kerja. Untuk itu, kalian masih bisa bekerja meski harus tetap berada di dalam rumah. Tentunya dengan keluarga yang kalian sayangi, daripada terus berpergian hingga akhirnya terinfeksi virus. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.